Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Ya, jadi pelajaran yang kemarin tuh routing statik ya. Jadi yang paling banyak dipakai adalah routing dynamic, terutama untuk pengguna-pengguna internet atau sorry bukan pengguna tapi provider ya. Jadi jasa-jasa apa internet service provider biasanya menggunakan beberapa routing ya. Dynamic. Kalau routing statik biasanya digunakan untuk routing-routing yang sederhana, tidak memakan banyak jalur gitu atau jaringan gitu. Contohnya adalah di tempat kantor kita gitu ya. Di tempat kantor kita itu paling berapa divisi ya? Satu divisi atau jangan divisi lah, kampus aja ya. Kampus itu rata-rata satu gedung itu ya berdekatan gitu ya. Bahkan cuma satu gedung hanya dipisahkan oleh atau disekat dengan lantai gitu ya. Jadi gedungnya satu, lantainya ada 6 lantai gitu ya. Atau bisa jadi ya untuk universitas-universitas yang ternama atau yang besar itu biasanya eh, beberapa gedung ya, seperti di UPI ya, atau di mana di Unpas gitu ya. Itu gedung-gedungnya banyak gitu ya. Dalam satu kawasan aja gedungnya misalnya di UPI, di dalam UPI sendiri itu ada beberapa gedung gitu ya. Tapi berjauhan gitu ya. Ini ada gedung rektorat, ada gedung fakultas A, fakultas B, fakultas C, dan lain sebagainya itu terpisah gitu. Bahkan mungkin ya ada beberapa kampus yang di luar kawasan itu, misalnya di daerah selain di Bandung, misalnya daerah Cirebon, daerah Tasik, dan lain sebagainya. Itu semuanya harus terhubung atau terkoneksi. Untuk itu perlu diadakan routing gitu ya, baik routing statik maupun routing dynamic. Nah, pada intinya ya, routing kan sudah dijelasin ya, routing itu sudah dijelaskan. Ini ya. Nah, jadi table routing ya, di dynamic routing ya, table routing itu dibuat dan diupdate oleh protokol routing yang berjalan pada router. Jadi kita tidak pernah men-set ya, seperti routing statik ya. Rutenya kemana ya. Kemudian kalau masalah atau penambahan routing ya dibuat dari awal gitu ya. Untuk jaringan yang besar ya, seperti yang internet WAN gitu ya atau metropolitan, itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk membuat suatu routing yang statik. Nah, routing membagi informasi ya. Jadi si router itu membagi informasi routing dengan router lain secara berkala. Jadi si router pertama ya yang terhubung dengan router berikutnya atau router kedua pasti akan membagi informasi. Tentunya dimasukkan ke dalam tabel-tabel yang ada di routing. Kemudian mampu memilih jalur yang berbeda ya, secara dinamis ya. Jadi secara dinamik gitu ya. Jika terdapat perubahan pada infrastruktur. Nah, ini bisa diilustrasikan sebagai berikut. Ini yang jalur yang apa? Yang lama ya. Jalur yang lama itu ke sini nih, yang merah putus-putus. Ini ke sini ya. Nah, tiba-tiba di tengah ini ada gangguan ya, gangguan putus gitu ya atau routernya bermasalah, dia akan mencari jalur yang baru gitu. Jalurnya bisa ke sini ya. Dari ke sini ke sini, ke sini ke sini ya dan lain sebagainya ya. Kalau misalkan eh, dua-duanya putus,
berarti dia tidak bisa ngerutingkan. Makanya di dalam suatu internet service provider itu diberlakukan backup link ya. Jadi backup link itu digunakan untuk membackup jika ya salah satu link mati, maka dia apa kita punya dua link backup. Apabila duanya mati, berarti saya punya satu link backup. Apabila semuanya mati berarti kita putus gitu. Tidak ada lagi saluran internet. Tapi tidak memungkinkan ya. Yang namanya jaringan itu kan sambung menyambung. Tidak mungkin akan mulus, sama halnya dengan jalan raya gitu. Jadi tidak mungkin ada jalan ya dari Bandung ke Jakarta atau ke Kalimantan atau ke Lampung gitu. Jalannya mulus tidak ya, pasti akan tersendat-sendat. Bahkan di pertengahan jalan bisa aja longsor kemudian jalan terputus. Nah, kalau misalnya cuma satu tidak punya jalur alternatif, ya sudah ya tidak bisa jalan gitu. Makanya di apa di jalan juga diberlakukan yang namanya apa jalan-jalan alternatif gitu ya. Biasanya kalau misalnya kita sudah punya jalur utama, biasanya akan ngering ya, namanya ring road gitu ya. Jadi ring ya sama halnya dengan jaringan ya. Kita punya apa backup dengan ngering gitu ya supaya ya efisiensi gitu ya. Meskipun pada kenyataannya belum tentu ya mati semuanya gitu. Ya itulah namanya jaringan gitu. Jadi jaringan itu tidak mungkin stabil terus-terusan gitu ya. Oke, ini sasarannya. Ini di stand vektor ya, Bapak. Kita lewati dulu ya. Nah, jadi berapa empat atau lima lah routing dynamic yang populer gitu. Ini tidak memungkinkan bahwa routing-routing ini adalah banyak sekali gitu yang diadopsi. Tapi kenyataannya sesuai dengan hukum alam ya. Jadi siapa yang bagus atau yang tidak ribet, kemudian apa pemakaiannya tidak memusingkan dan selalu stabil. Nah, itulah yang nanti akan kita bahas ya. Jadi salah satunya RIP ya. Jadi namanya RIP ya, Routing Interior Protocol. Kemudian IJRP ya. Ini dari Cisco ya. Jadi ini Interior Routing Protocol sama ya menggunakan distance vector. Nah, ini sudah advance ya, sudah advance. Jadi asalnya RIP ya. Interior aja, kemudian masuk ke IJRP, kemudian EJRP, dan yang terakhir adalah BGP. Nah, jadi BGP itu eh, yang banyak dipakai atau digunakan oleh Internet Service Provider, terutama perusahaan-perusahaan besar gitu. Nah, kita belajar RIP, Routing Information Protocol. Dikenal dengan algoritma Bellman-Ford ya. Jadi si Bellman-Ford itu menerapkan algoritma ya yang terkenal ya dan disebut dengan RIP. Sebetulnya algoritma ini adalah persamaan matematis gitu ya. Jadi algoritma yang tertua gitu ya, terkenal lambat dan terjadi routing loop ya. Ini logaritma yang lama ya. Biasanya lambat dan terjadi routing loop. Nah, routing loop itu suatu kondisi ya ya, antara router saling mengira untuk mencapai tujuan yang sama melalui router tetangga tersebut. Jadi misalnya begini, router A mengira
untuk mencapai jaringan tujuan jaringan XX melalui router B. Ya. Nah, sekarang router B mengira untuk mencapai jaringan XX melalui router A. Jadi saling kira mengira ya. Bisa terjadi antar tiga router ya. Untuk memperbaiki kinerja dikenal split horizon ya. Jadi router tidak perlu mengirim data yang pernah dia terima dari jalur di mana dia mengirim data. Misalnya router mengirim routing ya melalui ETH0, maka router tidak akan pernah mengirim balik data yang pernah dia dapatkan dari interface ETH0. Nah, RIP ini mempercepat proses ya, dikenal juga sebagai trigger ya, trigger update gitu. Jika terjadi perubahan info routing, router tidak perlu menunggu waktu selang normal untuk mengirimkan perubahan informasi routing, tapi segera mungkin. Ya. Hanya hop count yang dipakai untuk pengukuran. Nah, jika hop count itu lebih besar dari 15, data akan di discard gitu ya. Nah, kemudian IJRP, jadi Interior Gateway Routing Protocol. Routing protokol yang dikembangkan oleh Cisco ya. Jadi IJRP ini eh, dikembangkan oleh Cisco ya. Kemudian bandwidth, load, delay, dan reliability-nya yang digunakan dalam pengukuran. Kemudian default broadcast informasi dilakukan setiap 90 detik. Jadi setiap 90 detik dia akan update gitu. Table routingnya. Kemudian EJRP, Enhance Interior Gateway Routing Protocol. Jadi perluasan dari Distant Vector Routing Protocol. Kombinasi dari kemampuan Distant Vector dan Link State. Menggunakan DPUS ya, update algoritma atau dual untuk menghitung jarak terpendek. Tidak ada broadcast informasi tetapi trigger ketika ada perubahan topologi. Kemudian OSPF, Open Source Path First. Jadi menggunakan link state juga sama ya routing protokolnya. Kemudian Open Standard Routing Protocol yang dideskripsikan pada RFC 2328. Kemudian menggunakan SPF ya algoritma untuk menghitung biaya terendah ke tujuan. Jika terjadi perubahan topologi, terjadi routing update dengan sistem flood ya. Jadi semua di routing dynamic ini selalu update, tidak pernah kita libatkan untuk membuat apa namanya routing. Ini contoh metrik saja, ya. Jadi biasanya ada yang namanya delay gitu ya, delay. Nah delay itu disebabkan karena ini, ya. Jadi si PC1 mau ngeping ke PC2, begitu di ping itu pasti ada reply-nya ya, berapa milisecond. Nah, untuk misalnya router satu masuk ke router 2 ini 128 kbps. Nah, kemudian yang dari router 2 ke router 4 itu 2048 kbps. Nah, ini juga sama dari router 4 ke S1 ke router 8 router 56. Nah, itu memakan waktu 512 kilobyte per second. Nah, ini sehingga ping antara PC1 dengan PC2 ini adalah penjumlahan dari delay tersebut. Nah, oke, nanti apa? Bentar ini jadi kembali. Kita akan belajar RIP dulu ya. Nah, kita coba diperlihatkan. Bagi yang punya PC kemudian sudah diinstal silakan ya. Nanti saya akan bagikan juga apa downloadnya ya. Coba bisa nggak di sini di mana di
Zoom bisa nggak ya sebentar? Atau kalau tidak, saya di grup. Bisa di-ping nggak grupnya? Mana itu? Oh, udah. Cisco. Ini saya punya yang 64 bit ya. Silakan bisa download ya, yang versinya sesuai dengan laptopnya. Copy. Mana? Ada yang bisa ping saya? Atau ping di grup? Mana grupnya? Belum ada ya? Ini teh hari Kamis. Mana? Gak ada? Ah, Kamis nih. Ini saya masukin ya. Ini dokumen. Nah, silakan kalau yang punya. Bagi yang tidak punya berarti gimana ngeceknya ya? Kita coba ya, lihat video aja deh. Hmm. Saya stop. Kita coba routing rip dulu ya. Nah, coba. Nah, yang ini ya. Tapi nggak ada suaranya ya. Ntar saya send suaranya. Tuh. Hmm, ya, record session. Nah, ini. Dinamis gitu ya. Em, Ini kita menggunakan pakainya tip ya. kabel serial ya. Ini PT router ini. Nah, di sini ada PT router. Saya pakai Cisco versi 7T2. Ini ya. Router PT.
misalkan seperti ini. Ini saya ganti router A, yang ini saya ganti router B. Terus kita pakai PC ya. Nah, koneksinya seperti biasa, kita pakai kabel cross untuk PC ke router A. Suaranya kedengaran nggak? Terdengar, Pak. Oke, saya coba bisa dipelanin nggak ya? Ya sudah. Fast Ethernet 00. Kemudian ini sama juga, Fast Ethernet 00 ke PCB. Kemudian untuk router ke router kita pakai kabel serial ini ya, serial DCE. Kita konekkan ke serial 2/0, yang ini 2/0. Oke. Sekarang kita mau atur IP address-nya ya teman-teman ya. Kita mau buat IP address-nya. Ini kita atur 192.168.10.1/24 ya. Terus bentar, ini PCA dulu. Ini PCA, ini PCB. Aduh, oke. Yang ini 172.16.10.1. Sedangkan ini ya, yang routernya kita pakai 10.10.10.1. Yang sebelahnya ini /8. Yang ini /16. Kemudian yang di sini 10.10.10.2. Oke, kita rapikan bentar. Oh, /8. Oke, kalau sudah kita masuk ke PCA dulu ya. PCA-nya diklik, masuk ke desktop, IP configuration, IP address-nya 192.168.10.1. Default gateway-nya 192.168.10.254. Hati-hati ya, jangan salah. Kemudian router PCB desktop IP configuration 172.16.10.1, 172.16.10.254. Kemudian router A ini ada di config, ada di Fast Ethernet ya, yang menghubungkan ke PCA. IP address-nya ini gateway ya, 192.168.10.254. Hati-hati jangan sampai salah. Nah, sedangkan serial itu yang ke kanan ini ya, di on kan 10.10.10.1/8 ya. Plus sekarang router B config Fast Ethernet 00, ini yang ke bawah. Ini yang ke bawah sini. 172.16.10.254, ini gateway-nya ya. Terus serial yang menghubungkan ke sini di on kan
langsung hijau dia. 10 10 10 T2. Oke, selesai. Sudah hijau semua ya teman-teman ya. Kalau sudah hijau, sekarang kita tinggal atur di CLI atau di command line-nya. Perintahnya sih router RIP versi 2 dan kita tinggal nambahkan networknya ya. Network ini semuanya dimasukkan. Oke, kita ke router A dulu. Router A, CLI, enter. Biasanya sih exit dulu ya. Exit dulu, pastikan sampai di reconfig seperti ini. Config. Kalau sudah router RIP, nah nanti config router gitu ya, version 2 version 2 sudah masuk. Kalau sudah network yang pertama ke sini ya, ke sini 192.168.10.0. Network yang kedua 172.16.0.0, ini kelas B ya. Network yang ketiga network 10.0.0.0. Jadi, nah kalau kita lihat di bagian config sini ada di routing RIP ini ya. Nah di sini ada versi 2. Nah ini ya 10 masuk semua ya. Sekarang kita ke router B. Router B bisa di RIP ini ya, atau di CLI ini ya. Config main router ya, biasanya di exit dulu. Nah pokoknya pastikan router config, router RIP sama aja. Terus versi 2 network seperti biasa tadi ya. 10 T0 network lagi 172.16.0.0 kelas B, kelas C ini terakhir 192.168.10.0. Oke, masuk nanti ya. Oke, masuk. Kalau sudah kita ping ini ya teman-teman. Sebentar. Oh, sini ya, fail. Biasanya 3 kali ping ya. Oh, successful sudah. Jadi kita bisa pakai ini teman-teman, atau bisa ngeping langsung ya. Klik. Nah, nanti di sini ada tulisan successful. Atau bisa ping langsung lewat sini juga. Komen. Ping 172.16.10.1 enter reply from. Oke teman-teman, gitu aja tentang routing dinamis. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ya routing RIP. Ada yang punya ini enggak? Punya laptop gitu. Kemudian sudah terinstall paket tracernya. Ada nggak? Nggak ada. Nanti saya share ya videonya ya. Sekarang ini sampai jam berapa sih? Jam 8.30 ya? Bentar.
Ini berapa ya? Sudah bisa belum? Ada yang belum ngerti atau bingung? Coba ya. Ini pengenalan dulu. Ini baru satu routing ya. Eh, Coba dulu ya, pengenalan dulu. Kelihatan nggak? Cek, 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 cek. Suaranya nggak kedengaran? Kedengaran nggak ya? Kenapa? Ada Pak Tapi Pak. Kedengaran ya? Oke. Nah, kalau sudah terinstall, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini itu ada yang namanya eh, perkabelan ini. Kelihatan nggak? Susah ya lihatnya ntar. Ini masalahnya. Nggak bisa di zoom. Coba magnifier. Pakai magnifier coba. Harus di download. Ini VPN-nya di download. Coba ya. Saya download dulu. Hmm.
Nah, coba ya. Hmm, sebentar saya stop dulu ya. Bentar. Ini nggak bisa. Ternyata nggak bisa, ya sudah. Saya lanjut ya. Nah, ini. Jadi di sini ada beberapa router ya. Ini tentang perkabelan ya. Ini router. Nah, coba, nah router dua misalnya. Nah, ini kalau ini bisa digeser-geser ya. Coba router PT ada nggak? Ini beda-beda jenis ya. Jadi ini terbaru nih. Paket tracer terbaru. Nah, ini eh, router tipenya 2811 gitu ya. Kalau kita sorot di sini, kita bisa kelihatan nih. Tapi kecil banget ya. Nih di sini ada nama device-nya router 2. Kemudian ada custom device-nya 2811. Kemudian ada port Ethernet-nya, pas Ethernet, ada VLAN dan lain sebagainya. Nah, ini sebetulnya bisa di-set ya, atau bisa di-on-kan secara manual. Ini contoh misalnya router ini yang fleksibel gitu ya. Kita lihat, nah ini kelihatan ya, apa namanya? Nah, ini di belakangnya, coba kita di zoom in. Nah, ini di belakangnya ya seperti ini nih. Jadi ada card-cardnya, mirip dengan di komputer ya. Ada namanya LAN card di belakangnya. Nah, di sini ada ininya apa? Ada namanya apa? Interface-nya ya. Nah, ini ada yang serial, kemudian ada yang LAN gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada kabel. Nah, ini bisa dimatiin ya di belakangnya. Ini dengan mengklik ini. Nah, mati dia. Nggak tahu kelihatan nggak ya, karena kecil banget ini. Sulit. Bisa diperbesar, gimana perbesarnya? Nggak ada. Nah, ini kalau mau dinyalain, dia langsung nyala gitu ya. Nah, kemudian di sebelah sini juga ada ya.
Ada yang namanya ini fisik, jadi fisiknya ini mau ditambah atau dikurang itu terserah gitu ya. Kemudian ada config. Nah, config itu eh, konfigurasinya ya. Nah, ini kemudian kalau kita konfigurasi lewat CLI ya, command line interface, nah seperti ini. Dia harus di-enter dulu ya. Di-enter, kemudian baru muncul press enter. Nah, baru muncul ya. Di sini masih ini berarti harus config ya, itu config. Nah, config domain. Ini bisa. Nah, ini lewat command CLI-nya atau bisa juga langsung ya. Langsung. Nah, misalnya gini nih. Ini saya mau memasangkan router ini. Nah, ini banyak pilihan ya. Mau yang mana gitu ya. Ini masuk ada yang serial, ada yang LAN. Ini nggak kelihatan ya, nggak bisa dibesarin. Malah ini yang dibesarin. Kalau ini ini ya. Ini bukan, ini bukan berarti ini kecil banget ya. Ya, seperti itu. Dicoba-coba aja kalau yang sudah punya ya. Oke. Ya, ini pengenalan aja kalau barangkali tidak tahu gitu ya. Kemudian PC coba. Di sini PC mana PC? Ini masih router. PC-nya nggak kelihatan. Nah, ini banyak ya PC-nya. Mau yang mana? Dan ini juga bisa kita klik ya. Jadi kalau diklik itu mirip-mirip kita masuk ke apa ke interface dan lain sebagainya gitu ya. Nah, lihat. Ini belakangnya ya ada interface. Coba zoom in. Nah, ada interface-nya gitu ya. Cuma di sini apa bisa nambah satu card gitu ya. Kalau di Cisco-nya bisa nambah cardnya ya. Nggak tahu kalau di PC. Nah, jadi mau config-nya juga bisa gitu ya. Mau config mana gitu. Interface ya. Misalnya kita DHCP ya tulis DHCP. Kalau statik ya tulis IP-nya gitu ya. Ini kalau desktopnya ya. Nah, IP config-nya gini sama aja ya sebetulnya. Cuma kalau misalnya males saya ya sudah pakai apa? Pakai konfigurasi.
Nah, ini ada dial up. Nah, dial up itu buat ini aja modem, modem pada telepon. Nah, terminal bisa. Nah, gini ya terminalnya. Selebihnya silakan dieksplorisasi ya. Tapi hanya ini aja sih. Hanya apa memasang IP aja kalau di apa di laptop apa di komputer. Jadi ini bisa digeser-geser kemana-mana gitu ya. Ini ada wirelessnya kalau punya gitu ya. Tapi karena ini nggak ada wirelessnya. Terus coba ada hub nggak? Switch. Ini apa nih switch? Nah, nah ini switch ya. Kita lihat. Nah, switchnya berapa port? Nah, ada portnya juga nih. Kalau di zoom in ya. Nah, ini portnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 24 port gitu ya. Nah, coba di original set. Nah, ini di zoom out. Zoom in. Nah, zoom out. Nah, ini seperti ini ya. Jadi banyak itunya. Nah, ini bisa dikonfigure juga gitu ya. Kemungkinan ini manajemen gitu ya. Switch manajemen. Nah, ini ada switchingnya, ada interface-nya. Nah, ini kelihatannya. Kemudian kalau lewat CLI-nya juga bisa ya. Bisa masuk ya. Tinggal setting lewat command line interface. Nah, kemudian sebetulnya kita butuh cuma ini aja gitu ya. Ada apa? Ntar saya delete dulu. Nah, delete. Nah, delete. Nah, delete ya. Yes, delete. Jangan. Cancel. Ini delete. 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 Nah, jadi intinya ya, kita itu hanya butuh router ya. Routernya bebas gitu ya, pilih yang mana, yang mau yang PT itu, yang fleksibel bisa gitu. Jadi intinya ini, tiga ini aja. Ini router, ada switch ya. Kemudian ada yang namanya PC. Nah, switch ini kan portnya banyak ya. Nih bisa dilihat nih. Jadi tinggal diarahin aja kursornya. Itu akan kelihatan ya. Mana yang kosong, mana yang sudah diisi. Nah, adapun yang router ya. Router ini bisa dilihat ya. Isinya apa gitu ya. Nih. Kemudian yang PC juga bisa tinggal disorot aja. Nah, seperti itu. Nah, untuk ngeping dan lain sebagainya semuanya disiapkan di sini gitu ya. Ya, ini tinggal apa? Nah, tinggal di ping apa dikasih kirim apa ping aja mau ngecek apakah apa bisa ngeping atau tidak gitu ya. Seperti itu. Nah, oke kita lanjut ke ini ada yang namanya routing routing EGRP ya. Ini lihat saya share dulu.
Tracer. Di sini ada tutorialnya ya. Kedengaran nggak suaranya? Di blog saya phc.web.id, ketikkan aja EIGRP. Belajar Cisco studi kasus EIGRP dengan 2 router. Misalkan kita mau buat konfigurasinya seperti ini ya, 2 router. Saya routernya pakai yang 1841. Kemudian jaringannya seperti ini. Lihat lagi ya. Oke, 0101. Ini full CLI nih teman-teman ya. Oke, saya bagusin dulu ya. Biar kelihatan bagus. Oke. IP-nya yang bawah ini saya 192.168.10.1 misalkan. /25 ya, /24 sorry. Yang ini 172.16.10.1/16. Kalau gateway-nya /24, yang ini /16. Terus backbone-nya saya pakai /8 aja, artinya default. Oke. Saya rapikan dulu teman-teman. Ini FA0 slash, yang ini nih FA0/0. Ini sama 0/0. Yang ini FA0/1. Yang ini FA0/1. Oke, saya setting dulu IP address yang di bawah ini sesuai dengan yang ada di situ ya. Di sini 192.168.10.1, 192.168.10.254. Yang ini 172.16.10.1, 172.16.10.254. Kita cek. Oke, bener ya, IP-nya, gateway-nya sudah ada. Oke, gateway-nya sudah ada. Oke, kita ke router yang ini. Terus kita biasanya kan settingnya di config ini ya. Nah, sekarang kita nyetingnya di CLI ini teman-teman. Biasanya kalau muncul sesuatu di no dulu ya. Ini di exit. Ini di exit. Exit. Biasanya tampilan awalnya nih router lebih dari kayak gini teman-teman. Router lebih dari kayak gini biasanya ketikan pertamanya tuh enable ya. Enable configure terminal. Kemudian kita setting yang ini FA0/0 interface FA0/0 enter. Nah, nanti akan muncul config min if. Kita ketikkan IP address-nya ya. IP address-nya 192.168.10.254 255.255.255.0 enter. Now shutdown. Artinya dinyalakan ya. Nanti dia hijau teman-teman. Nah, hijau ya. Nah, kalau sudah di enter, exit dulu sekali. Sekarang kita ke FA0/1. Interface FA0/1. Pakai spasi, gak spasi sama aja. IP address-nya dulu kita setting. Seperti ini ya. Now shutdown, enter. Oke, selesai. Kita ke router yang kedua, sekarang yang sebelah kanan, CLI. Nah, nanti ada seperti ini nih, tulisan di no aja, enter. Enable. Kita ke FA0/0 configure terminal interface FA0/0 enter. IP address 172.16.10.1 254
255 Sebentar, mindah sepatu hujan. No shutdown. Oke, sudah hijau ya. Sekarang kita ke exit dulu. Interface FA0/1 enter. IP address-nya 10.10.10.2 seperti ini. No shutdown enter. Sudah hijau semua teman-teman. Kalau sudah hijau semua, sekarang kita tinggal ke ini, ke routernya, ke IGRP-nya ya. Caranya kita enter dulu nih, kita exit. Kalau tampilan awalnya kan di exit dulu. Nah, sampai router lebih dari kan enable, configure terminal, kemudian dosa interface, langsung aja router EIGRP10. Nah, yang kita setting ini tinggal networknya ini aja teman-teman ya. Networknya ini, networknya ini kan 192.168.10.0 gini ya. Terus networknya yang di sini, network 10.10 10.0.0.0 enter. Selesai. Kita ke router yang sebelahnya, ke CLI ya. Exit dulu. Nah, sudah di router config, langsung aja dah EIGRP, kebalik, router EIGRP10 enter. Nah, ke bawah ini ya, networknya 172.16.00, terus networknya yang atas 10.0.0.0 enter. Oke, dual sudah nih. Kalau muncul kayak ini berarti sudah benar. Neckbird-nya atau tetangganya 11 ya. Kalau sudah, tinggal kita ping dari sini ya. Ping 172.16.10.1 enter. Biasanya RTO satu kali, kemudian EGF replay. Request time out replay. Oke. Kalau kita pakai yang ini, dia sukses ya. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.
Oke, terus ini kayaknya udah mau habis ya waktunya ya. Baik, karena waktu sudah habis, saya akhiri sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Oh, ini berapa?